Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wah. Kembali lagi bersama gua di Aga Moto Vlog. Oke. Sekarang gua lagi bersama admin dari Hasmograph ya, Bang Dim. Sama ada Mas Faizal FH nih, para panutan. Sekarang kita mau konten bareng. Ini apa Mas judulnya Mas kira-kira? Kita daily vlog aja. Oke, daily vlog Barang Hasmograph. Bareng Hasmograph sama Faizal FH. Iya. Ini collab kedua berarti ya? Iya, collab kedua. Tapi yang pakai intercom cuma ini doang. Yang iya. dulu belum. Dulu belum, baru sekarang. Sorry. Ya, Mas juga on cam situ dari spionnya. Kita lagi ada di Lodaya. Lodaya. Bentar ya, aku izin pulang dulu ya. Oke, sok. Nah. Om, saya langsung ya. Assalamualaikum. Ya. Let's go. Let's go. Yang pertama siapa Mas? Yang pertama kamu. Oke, si Piki sekarang silent mode AC. Oke, yuk. Yuk guys, bismillahirrahmanirrahim. Enaknya kita bahas apa ya Mas ya sekarang ya? Ya, kita bahas tentang berdirinya Hasmograph dulu aja lah ya. Oke, berdirinya Hasmograph. Oke, bisa dijelasin kali ya, bagaimana gitu? Coba Dim, gimana? Perkenalan dulu lah. Oke, biasanya sih kita yang nyuruh perkenalan orang lain ya. Jadi agak aneh nih judulnya nih. Sekarang jadi kita nih yang ini. Kita yang harus memperkenalkan diri. Giliran aja nanti saya memperkenalkan diri. Oke. Ya, apa ya, nama saya Hasmi. Jadi kalau saya teman-teman nge-follow atau pernah ngeliat nih di di Instagram ngelewat namanya Hasmograph, dan saya tukang foto 4 kali terus 10.000. Nah, ya 10.000. 10.000. Jadi saya yang bagian fotonya lah gitu. Terus kalau misalnya disebut kenapa, kapan berdirinya sih disebut seperti itu sih, kayaknya bisa disebut aji mumpung lah gitu. Maksudnya aji mumpung tuh lagi ramenya fotografer atau lagi ramenya dunia riding atau rider, ya akhirnya kita masuk gitu. Soalnya kalau saya udah moto tuh udah lama dari SMA gitu, udah SMP, malah dari SMP, hanya ya gitu aja lah, fotografer abal-abal gitu lah. Cuma ya hobi gitu ya. Tapi hasilnya keren banget aja. Amin. Nah gitulah, jadi dari sana sebenarnya udah gitu pertama diajak riding dulu ke Ciwidey gitu kan. Kamera gitu hanya buat motoin teman-teman sendiri gitu. Pas taunya pengen nyobain motoin banyak semua orang gitu, semua yang lewat, akhirnya motoin. Taunya keasikan. Akhirnya keterusan juga gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, sampai ya, dan disebut sudah merasakan enaknya seperti apa ya, udah merasakan sih banyak enaknya, terutama bisa kenal banyak temen lah gitu. Ya kayak contohnya ini sama Aga Motovlog sama Aga juga, kita ketemunya ya gara-gara saya moto juga gitu ya, konten juga gitu. Nah, FYI buat kalian yang buat nonton, gua juga baru tahu ya cerita berdirinya Hasmograph itu gimana. Iya, jadi ya gitu sih ya. Balik lagi sih, disebut aji mumpung, kayaknya aji mumpung karena bukan emang basicnya
foto riding gitu sih ya. Oh. Tukang foto lah, semua dihajar lah pokoknya, walaupun ya masih ya gitulah, masih belajar gitu. Tapi ya karena sekarang masih jadi banyak gitu fotografer motor itu, jadi ya enak sih belajarnya, lebih gampang. Jadi kita bisa sharing sama fotografer yang lainnya gitu. Bener. Jadi kalau misalnya fotografer motor tuh menurut saya lebih cepat berkembang, karena ya itu banyak teman yang bisa diajak sharing gitu. Gitu. Oke, dari Bang Dim ya. Oke. Satu lagi nih kita YouTuber kita ini nih. Ya, jadi perkenalkan ya, saya Faizal Eva. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Jangan lupa subscribe. Promosi dia. Promosi pansos. Jadi emang sama sih, awalnya juga iseng-iseng kita bikin YouTube tuh. Awalnya dulu saya ini loh, nge-grab dulu ya. Konten pertamanya gue pertama nge-grab gitu kan. Ya sambil menyelam minum air lah, sambil, jadi biar ada semangat gitu bikin konten gitu kan. Nah, dari situ emang lumayan sih. Ya udah, tapi setelah nge-grab itu berapa tahun nih? Ada setahun lebih ya? Setahun lebih. Nah, setahun lebih ya udah akhirnya ke-vape dulu ya, sambil iseng-iseng sih gitu, karena waktu itu udah lama gak konten ya, Dim ya? Iya. Udah lama gak konten, dan itu kondisi waktu review vape itu emang udah AdSense juga gitu kan, gitu kan. Lebar gitu kan. Lebar. Ya udah akhirnya lanjut. Nah, tiba-tiba ada ide lagi nih gitu kan ya. Berhubung kayak gitu kan, Hasmo sering foto-foto, kita pikir-pikir lagi nih gitu kan. Apa nih konten yang bagus gitu kan. Ya udah akhirnya mungkin teman-teman sering lihat di IG-nya Hasmo gitu, ada ngopi ya, ngobrol ke intercom. Nah itu ngopi ya akhirnya di situ tuh udah lumayan tuh, naik terus followersnya, follower subscriber gitu naik terus gitu kan. Nah ya udah sampai di situ sampai sekarang. Sempetnya vakum dulu lah, sekarang ini vakum dulu dikarenakan emang ada kendala juga sih, ada sedikit permasalahan, jadi ya sekarang agak berhenti dulu gitu kan ya. Gitu, jadi emang awalnya semua juga dari hobi sih ya, Dim ya. Iya, hobi dulu sama coba-coba sih, bener. Betul. Nah itu awalnya hobi, ternyata keenakan gitu kan sampai detik ini, ya udah. Dan memang kebetulan kita punya equipmentnya kebetulan gitu, kayak misalnya intercom gitu kan. Nah itu berdua ini intercomnya udah bejibun nih di kamarnya nih. Intercomnya, helmnya itu, wah jangan tanya itu. Jadi pertamanya kita beli intercom bukan karena pengen konten terus beli intercom, bukan, beli intercom dulu aja iseng gitu. Iya, iseng gitu, gak ada keinginan, apalagi cita-cita itu pengen beli intercom nih biar di jalannya asik, nggak pernah kepikiran ke arah sana gitu. Kita beli, terus kita punya action cam, kebetulan ada di akal-akalin ya, akhirnya masuklah ke ngopi itu gitu, kepikiran ngopi. Jadi emang serba kebetulan sih, kalau bisa disebut serba kebetulan sebenarnya gitu. Jadi dari equipmentnya, gearnya kita kebetulan ada, terus idenya kebetulan pas saya ikut-ikutan moto gitu kan. Betul. Dan emang belum ada gitu konten yang seperti ini gitu kan. Apalagi di riding gitu kan, motovlog gitu gak ada. Jadi kan ngopi sih si konsepnya kayak podcast lagi gitu. Hanya kan kalau misalnya di mobil mungkin ada nebeng boy kali ya, di mobil gitu. Nah kita ambil di motor gitu, makanya kita niat banget lah kasarnya di sini, karena kita mungkin pertama kayaknya gitu untuk kita yang podcast di motor lah gitu ya. Mungkin. Asli itu cemerlang banget tuh idenya. Iya betul sekali. Ya saya juga sebenarnya jujur gak kepikiran, saya sebagai YouTuber gitu ya, maksudnya belum terlalu gimana gak kepikiran sampai ke situ bahwa ada alat gitu kan ya. Pas dipikir-pikir benar juga, dan ya udah alhamdulillah sih naik terus walaupun sedikit-sedikit ya, karena emang ya kita masih dia masih ngadain bintang tamu ya daerah sini ya gitu kan, yang belum gimana mungkin nanti next ke depan ya bisa saja mungkin kayak ya kita sebutlah kayak Magila lah atau gitu kan, kita konsepin gitu ya, bukan numpang pansos juga, tapi kan kita harus tahu nih perjuangan orang-orang yang sampai sekarang bisa sukses di YouTube tuh seperti apa gitu kan. Nah itu makanya sih sebenarnya ke situ lagi gitu kan.
ambil apa ya segi positifnya ya Dim ya gitu. Ya, pelajarannya gitu. Karena Ya. ada sebenarnya setiap orang itu kenapa punya apa ya, punya pengikut atau apapun follower itu banyak, pasti ada yang bisa menarik gitu, menarik dijadikan cerita gitu. Apapun itu, makanya dari situ ya balik lagi, kita gak hanya ngonten, gak sekedar ngonten, pasti kita juga nyari apa ya, ngorek-ngorek lah apa nih yang pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka semua gitu. Karena pasti gak hanya cuman apa ngobrol-ngobrol asik-asikan gitu, enggak, pasti mereka juga punya kehidupan yang mungkin bisa dijadiin pelajaran buat kita juga gitu. Nah itu intinya sih ke situ lah. Ya, Soalnya kadang dengan pertemuan itu ya, Dim ya. Jadi apa ya, kita tuh jadi banyak pengalaman juga gitu ya banyak belajar juga gitu. tentang motor, bahkan tentang kehidupan juga gitu. Rata-rata sih kehidupan. Dan lebih banyak bersyukur lah, kadang kita ngerasa anjir kita hidup udah paling berat, ternyata mereka tuh ada yang lebih berat juga daripada kita gitu. Apalagi saya gitu. Betul. Jadi seru kalau apa, emang kita kebetulan suka berkomunikasi sama orang lain gitu, makanya ada seperti ini ya senang-senang aja gitu. Tuh, makanya aduh Nah, panjang lah ceritanya jadi, gitu. kalau diceritain semuanya, wah ini berepisode-episode kali ya. Iya. Kopi 5 runtuh nggak beres-beres. Makanya ya itulah. Jadi di sini emang kita juga emang ini bikin konten nggak ini ya, tiba-tiba gitu kepikiran aja sih. Ya. Langsung gas gitu. Wih, gila. Masuk. Kaget. Pelan dulu Dim. Kenapa? Pelan. Ya tinggal. Aman. Aman Sob. Nah jadi mereka berdua itu kalau kalian belum tahu ya, adik kakak tuh kalian. Iya benar sih kakak, Adik kakak beradik. Nah, Ya kan konsepnya apa Dim? Kita konsepnya garasi drift. Garasi itu pasti drift. motornya. Ya, jadi kita emang punya cita-cita pengen kayak garasi drift. Walaupun garasi drift itu sebenarnya konsepnya bukan media ya, bukan media foto video, tapi mereka lebih ke tentang mobil mereka aja sih gitu. Ya, betul. Hanya kita ngambil konsep kalau secara keseluruhan mungkin dia tentang mobilnya doang gitu. Tapi kita ambil konsep tentang medianya gitu. Ya. Cara apa ya? Cara mereka membuat medianya tuh jadi apa ya? Asik aja gitu. Asik gitu. Dan kebetulan sama adik kakak juga gitu kan. Ya, Wah, jadi betul. kepikiran juga nih gitu kan. Akhirnya ya udah ajar aja. Jadi bisa dijadikan apa? Itu referensi kita lah, referensi kita. ya, betul. Referensi dan bahkan apa ya, cita-cita kita lah hampir menyamain mereka gitu. Karena emang keren banget sih mereka tuh, keren banget. Niatnya bener niat Ya gitu. gitu. Tapi ya walaupun tetap ya saya lihat juga dari awalnya tuh tahun berapa saya lupa tuh, lihat Garasi Drift emang betul perjuangan sih. Ya. Gak dia gak langsung tiba-tiba jedrik langsung followersnya banyak Ya, gitu kan, enggak lah, enggak gitu. subscribernya banyak gitu kan, iya. Bahkan malahan dari awal banget. Kiri Dim? Ya kiri. Yuk. Keren mas, Asik keren. banget ya. Itu jadi emang dan akhirnya sekarang ya udah sampai detik ini kita udah dari tahun berapa sih Dim? Berapa ya? Ya kalau misalnya Instagramnya Hasmograwas sendiri sih, kalau misalnya mulai motoin motor ya belum setahun. Ya belum setahun ya. Awal tahun. Nggak awal tahun banget sih. Apa ya? Februari, Maret, Aprilan kali ya. Ya. Maret, April. Tapi followernya Ya itu lah. udah Gak nyangkanya sih di situ sih. Ya. Gitu. Padahal apa ya, disebut hasil foto sebenarnya kalau bicara ya ini hanya ini ya, hanya apa, kita bukan aja gitu ya. Sebenarnya kalau hasil foto sudah semuanya sama sih. Ya. Bener nggak? Betul. Gitu kan. cuma hasil foto definisinya aja gitu kan. sama. Nah betul. Tapi kita gini, kita kalau ya Hasmo tuh menurut saya ya. Jadi kita tuh cari apa ya disebutnya, apa Dim posisi itu disebutnya? Ya tempat moto aja lah ya. Tempat fotonya tuh bener-bener yang kira-kira aneh gitu, dan Ya. apa ya, kalau lurus-lurus aja mungkin ya banyak ya Dim ya gitu Ya. kan.
Tapi kita cari tikungan-tikungan yang kasarnya yang enak untuk bener-bener foto tuh bagus hasilnya gitu. Ya, gitu. Makanya terkadang ada ya kayak followers kita ya Dim ya. Kenapa gak pindah tempat atau kenapa di situ terus, ya bukan masalah gitunya gitu kan. Silakan aja coba. Ya, misalnya sih kalau misalnya gini, kalau misalnya kita moto di satu tempat yang sama-sama fotografer lain, atau nggak kita foto di tempat-tempat yang lurus, kalau misalnya hasil fotonya Hasmograph jelek itu kelihatan banget gitu. Dibandingin, pasti dibanding-bandingin gitu. Nah akhirnya karena apa ya, saya punya pemikiran sih kita harus berkembang terus, harus step up terus. Kalau misalnya step up masalah skill, ya bingung juga kalau otodidak ya, bakal berat juga. Terus apa nih yang bisa ditingkatin gitu kan? Ya akhirnya saya nyari ciri khas gitu. Nah ciri khasnya salah satunya dari tempat gitu. Pokoknya udah tahu sih pokoknya kalau di Cukul gitu tempat foto itu pasti terkenalnya Hasmograph. Padahal sekarang udah banyak, gak hanya Hasmograph aja gitu kan gitu. Bahkan sampai tikungannya aja disebut tikungan Hasmograph gitu kan. Padahal kita tanah tidak dibeli sama kami ya. Saya juga termasuk orang yang menyebut tikungan Hasmograph. Iya betul kan. Padahal nggak tahu juga itu, nggak ngerti tiba-tiba jadi tikungan Hasmograph. Karena sering saya moto di sana gitu, moto sering di sana, ya ada terkenalnya tikungan Hasmograph gitu. Padahal malah itu juga jadi saya gak enak juga. Apa sih gitu sampai segitunya, padahal ya itu saya gak beli tanah itu, dan sampai ada yang waktu itu saya gak moto gitu, gak motret ke Cukul, ada yang nge-DM ke Cukul nggak? Oh enggak, saya gak ke Cukul. Kenapa emang? Oh enggak, pantesan ini AA gak ada. Saya ikut moto di tempat AA ya, sampai izin coba. Padahal gak tahu itu kan bukan tempat, bukan hak saya lah gitu ya. Tapi sampai digituin, tapi ya karena itu, karena udah punya ciri khas, ya itu kita carinya ciri khas aja. Karena balik lagi kalau misalnya ningkatin skill sih cukup berat juga sih kalau misalnya otodidak ya. Dan fotografi itu menurut saya sih ilmu yang tidak pasti gitu. Maksudnya ada takarannya, hasil foto itu tuh disebut bagus, gak ada. Betul ada kayak gitu. Menurut saya sih fotografi itu khas, kalau pelajaran bahasa Indonesia lah tidak pasti gitu. Dan gak ada patokan untuk misalnya bagus tuh segini gitu kan. Dan balik lagi, namanya fotografi itu selera gitu. Menurut saya bagus, ya menurut orang lain belum tentu bagus gitu. Nah menurut saya foto saya yang bagus banget ya. Astagfirullah ya Allah. Awas. Untung dijaga kamera. Bos, aduh. Nganu bro tuh. Aduh, ruas kan euy kela. Ada menurut saya tuh bagus banget, tapi menurut orang mungkin biasa aja. Sebaliknya menurut saya jelek banget, tapi menurut orang bagus banget gitu kan. Ya itulah hasil foto tuh selera gitu. Dan gak ada takaran, gak ada patokannya ini bagus. Yang bagusnya seperti itu gak ada. Makanya ya balik lagi, orang yang pengen turun di dunia fotografi gak usah minder sih. Ya, gak usah minder. Walaupun saya juga sering minder ya. Walaupun saya sering ngomong gak usah minder, walaupun saya juga sering minder sendiri gitu ya. Tapi dah balik lagi, kadang fotografer yang udah lama pun bisa aja kalah sama fotografer yang baru hasilnya. Ya gitu. Ada beberapa momen gitu, fotografer yang baru bisa aja ngalahin fotografer yang lama gitu. Karena si fotografernya mungkin ada, yang lamanya mungkin ada salah apa gitu kan. Gitu akhirnya yang bagus fotografer baru gitu. Jadi dia gak minder lah. Yang penting mah satu sih, nyoba, memulai gitu. Iya, betul. Apapun itu ya, gak hanya foto, saya pikir. Kita semua di sini awalnya karena coba-coba. Ya, betul. Termasuk di YouTube ya, termasuk di YouTube juga sih. Ya, sama. Jadi jangan, kalau misalnya kita pengen YouTube nih, aduh, gak pede, aduh ini, aduh takut ini, takut itu. Kalau misalnya kita gak mulai, gak akan tahu kita seperti apa kedepannya gitu. Gak ada yang tahu soalnya rezeki kita tuh di mana. Walaupun kita bukan orang orang IT atau bukan orang Vkom, mungkinnya kuliah Vkom gitu ya. Kalau misalnya emang rezekinya di sini, ya udah aja rezekinya mungkin di sini gitu. Walaupun berawal dari yang aduh gak pede, ya mungkin kalau misalnya rezekinya taunya terkenal deh gitu kan. Gitu sih. Sampai aja ini ya pengalaman kita lah. Pengalaman kita ini hanya bicara pengalaman kemarin, kejadiannya baru kita agak ya. Kita tuh lagi ngumpul sama FG lah ya. Ya maksudnya di selatan lah ya, selatan bersama. Nah emang kita tuh kemarin tuh kejadiannya Ciwidey ya.
baru sekali-sekalinya di Ciwidey gitu kan. Ya saya emang saya nggak pernah gimana apa adanya bicara ya. Kalau hasil foto jelek ya jelek gitu loh, gitu kan. Nah saya cerita depan teman-teman FG itu kan, saya cerita, aduh kemarin teh emang ada agak kecewa di Ciwidey teh gitu kan, udah makan nih gitu kan, udah makan nih. Udah mah pertama baru ke Ciwidey lagi kan. Nah, saya ngomong, sumpah kemarin tuh hasil foto Hasmograph tuh jelek banget gitu kan ya. Nah, saya ngomong kayak gitu tuh teman-teman tuh langsung pada ngomong gini, hah katanya, kata Hasmograph segitu tuh jelek ya katanya. Saya bingung kan ya. Ya emang bener jelek banget tadinya itu dia. Ya. Sampai kita tuh kasarnya gak kan kalau di Cukur ya agak ya. Kalau Cukur kan kita harus satu titik ya foto kan. Iya. Udah di situ. Tapi kita tuh pindah-pindah, gak maju, gak mundur, gak maju, gak mundur gitu kan. Karena ngambil posisi kan. Itu tuh bener-bener yang namanya krisis PD itu bener-bener kita baru kali itu dia yang biasa PD ngasih foto, mereka tuh pada komen gini, kenapa semua segitu tuh jelek pisan iya. Pada kaget lah gitu. Ada saya juga di situ. Ada ya bener ada makanya. Nah itu jadi satu dari situ tuh mulai emang bener sih kadang-kadang orang memandangnya yang nggak tahu juga ya, mereka tuh mandang kita seperti apa kita nggak tahu ya, tapi dari hasil kecil emang menurut kita jelek banget gitu loh. Ya saat itu tuh jelek banget ya, kayak namanya jelek tuh bener-bener jelek lah gitu. Ya itu akhirnya ya kembali lagi kan. Di sini semua fotografer juga mainnya ya preset itu ya, editing fotonya itu. Nah, disitulah mulai PD itu gitu kan, sampai yang biasanya kita upload G-Drive itu ya Dim ya. Link G-Drive itu hanya sekedar gimana, tapi waktu itu langsung ngomong kita tuh bikin Q&A ya. Sempat bikin Q&A kan. Jadi gimana hasil Hasmograph minggu ini di Ciwidey gitu kan. Ya pas kita live alhamdulillah jadi ya. Wah ini live-nya gak pernah sepi ini nih. Nah itu lah, jadi kita juga nggak tahu sih dia nggak nyangka lah sudah masuk di fase ini tuh seperti apa perjuangannya, kita nggak nyangka gitu loh gitu. Sampai ya kalau bicara enak tapi nggak banyak gak enaknya karena apa, banyak bertentangan juga ya Dim ya. Rata-rata ya maaf ya, mungkin semua fotografer ngalamin lah, terutama masalah ya rider wanita lah yang pengen iya nah gitu kan ya. Kita sih nggak suzon ya, tapi nggak apa-apa sih, namanya berteman kita sama siapa saja sih. Makanya Hasmo ya mungkin humble-nya itu disebutnya ya itu gitu kita emang kita orangnya ke siapapun ya gas lah gitu kan, nggak mau apa ya Dimir sebutnya pandang bulu atau siapa ini ya udah yang milih temenan sama siapa gitu. Berteman ya berteman aja gitu kan, nggak lagian juga sampai ya itu agak kan tahu kan yang awalnya rumah kita sepi gitu. Gila itu tiap malam minggu kalau gak ditahan sama orang tua ya Dimir itu tiap malam minggu ya kan udah tahu lah ya. Iya tahu kita malam minggu kayak apa kalau di rumah Hasmo tuh kan. Kalian tahu showroom gitu kan. Nah di rumah mas-mas ini kayak showroom motor aja gitu ya, gitu. Motor berjejer itu panjang lah. Tapi yang lebih kita gak nyangka lagi minggu kemarin agak di Cukur jadi ya itu bener-bener motor gila, yang parkir gila abis, itu bener-bener gak nyangka aja kita sampai sepenuh itu ya, belum pernah Dim ya kita ya gitu, sepenuh itu sampai ke sebelah kiri itu loh, sampai ke atas itu loh. Ke rest area gitu ya. Iya. Makanya jadi ya itulah ya, kita terima kasih, tanpa kalian kita nggak bisa kayak gini gitu ya. Gitu. Kalau artis mah tanpa kalian kita bukan apa-apa. TikToker jadi artis nih. Aduh, bener-bener sih. Ya makasih banget lah yang udah follower Hasmograph ya gitu kan. Para yang masih setia lah intinya gitu kan. Gitu. Padahal kan ya kita apa gitu loh. Gitu. Sama dan teman-teman yang kayak Sutela Atu gitu ya. Kayak Gabutut ya. Ya gitu kan, Top Kesut gitu kan. Makanya ya sebenarnya sama gitu ya, masih belajar semua juga gitu. Nah buat kalian ya yang masih penasaran gimana sih hasilnya Hasmograph gitu kan, boleh cek di IG-nya ada Hasmograph, nanti saya munculin di sisi sini. Oke. Nah kalau yang penasaran mau foto-foto gitu kan, photoshoot,
boleh langsung kabarin ya kan. Asik. DM aja. DM aja. Banyak kok yang DM gue sama malu-malu, kadang Masa malu malu? gitu kan, pengen kumpul gak apa-apa sama kita mah udah mau ngegel tuh. Iya, DM aja siapa tahu lanjut ke WA. Siap boy. Aduh, Banyak makanya kayak gitu teh. banyak. Lanjut ke WA, Lanjut ke WA. ngajak bareng ngorinya, aduh, rungkat tuh ya. Rungkat. Ya itu makanya kan kita nggak ini ya, kita humble sih gitu, nggak mau gimana lah. Nah sebenarnya sih orang-orang berpikir wah fotografer teh apa gini terlalu ekspektasinya tinggi gitu. Ya. Padahal ya kita mah sama-sama aja kayak mereka Ya. gitu, nggak beda jauh gitu. Kalau misalnya mau bareng mau apa juga ada, kita mah santai sih gitu. Jadi kalau teman-teman rider juga gitu yang pengen bareng gitu, gak hanya sama kita Hasmogram gitu ya, sama fotografer pun. Fotografer itu kalau misalnya pengen bareng ya atau pengen bareng gitu ke fotografer, wah mereka tuh seneng banget gitu. Ngerasa apa ya, ngerasa wah kita teh ada gini ya gitu ya, sampai ada yang pengen bareng gitu. Jadi sebenarnya ya kita mah sama lah intinya, gak beda jauh sama rider-rider yang lain gitu ya. Jadi Betul. jangan sungkan, jangan aduh era ya jangan kayak gitu, udah sama semua juga sih. Macet bosku. Wah, parah gini ya. Lupa malam minggu Dim. Malam minggu. Ini juga macet sih pasti. Masih kedip gak mas? Hah? Masih kedip? Masih aman, masih biru, belum merah. Itulah perjalanan kami gitu kan, Cara garis besar. secara garis besarnya. Cara garis besar. Kalau dari kecil ke besar mah wah jangan Wah. beres-beres nih ceritanya nih. Perjuangannya. Soalnya ya gitulah, pastilah apapun juga ada masa-masa senengnya, masa-masa sedihnya gitu. Betul. Walaupun ya kalau saya sih ngerasa sih banyak senengnya malahan gitu. Ya. Soalnya yang sakit, yang sedih-sedihnya gak pernah diinget sih. Ya. Harusnya sih gitu kan. Jadi Ya, jadi enjoy aja ngejalaninnya Enjoy gitu. aja gitu. Gitu. Padahal kita basically nih ya, kita bukan rider. Ya kita bukan yang ngerti banget motor gitu, bukan. Makanya. Bahkan sering ada yang nanya tuh, motor aneh-aneh enggak, sore sih gak ingin gitu, karena emang bukan anak motor banget gitu. Ya. Tapi sih lama-lama apa ya, bukan karena ganti-ganti ini itu bukan karena apa ya, keracun atau pengen ini itu, ya emang gak tau, ada aja rezekinya gitu. Tiba-tiba ada uangnya, ada barang yang mungkin bekas bisa dibeli, ada dibeli gitu kan. Betul. Semuanya sih, mau helm, mau apa yang berhubungan dengan motor tuh ada aja rezekinya gitu untuk ganti gitu. Terutama helm sih ya, kita Ya. lebih ke helm biasanya. Lebih ke helm ya berdua nih. Iya. Untuk fashionable-nya lebih ke helm, makanya ke motor malah nggak terlalu perhatian ya. Ya perhatian. Lu lihat aja nih penampilannya, ada AGPK STP3, ada NFJ ya kan, di rumahnya ada Kairos dan lain-lain juga. Padahal gak pernah kepikiran kita dulu tuh, pengen beli ini, beli itu gitu. Gak pikiran sama sekali gitu. Tapi ya gitu aja, ada aja gitu rezekinya, tiba-tiba ada yang beli jual bekas. Dan Ya. pas-pasan rezekinya ada, ya udah hajar aja. Ajar emang. Ya FYI juga ini, mereka berdua ini bisa disebut kalau menurut saya nih ya, mereka berdua itu kolektor ini mak. Untuk semua apapun aja barangnya, mereka dua itu kolektor emang. Ya bisa lah, tapi ya gitu lah, sama kita aja kadang-kadang suka gimana ya, pakai helm gini-gini tuh gitu kan. Ya emang sih sebenarnya karena ngopi gitu Ya, kan. kebutuhan balik lagi, bukan gaya-gaya amat sih. Gaya-gayaan. Karena kan sekarang kalau masuk in-frame juga masa iya gitu kan, yang biasa aja setidaknya ya. Yang inilah yang enak dipandang gitu Ya, lah. enak dipandang. Enak dipandang gitu. Ya bukan karena pansos juga pengen biar keren lah pakai NFJ. Kan biar keren pakai AGV gitu, AGV. Jadi Tapi kembali lebih lagi. mengedepankan fungsi ya sebenarnya. Ya, Betul. betul. Gitu. Malahan dulu gak pernah kepikiran beli, pengen pakai ink aja terus dan emang nyaman pakai ink dan lebih keren pakai ink. Saya kalau merasa keren lebih keren pakai ink karena gak suka helm yang bulat gini loh. Sukanya pakai yang ada topinya. Ya, Gitu kalau saya rakyatnya pribadi gitu. ya, lebih suka itu. Makanya kalau disebut keren saya ngerasa keren pakai ink gitu. Sebenarnya gitu ya. Walaupun kata orang NFJ udah keren banget gitu Ya, benar. Itu suatu pencapaian sih masuknya itu mah. Pencapaian banget itu.
Aduh. Dan sebenarnya sih satu lagi sih kalau masalah helm, salah satunya kenapa kita berani beli itu ke invest gitu, karena Iya, helm betul, itu betul. satu hal yang bisa dijual lagi Ya, gitu. setuju. Betul. Saya juga ada Makanya, pikiran begitu. ya gitu, makanya kita beli itu apa ya, gak pernah takut karena ya ini mah gampang dijual lagi gitu. Iya. Bukan barang yang anjir kuat kak saya dijual deh kita gitu, enggak. Iya. Gampang dijualnya, akhirnya beli aja lah, orang gampang kok jualnya gitu. Makanya kalau disebut kolektor lebih ke investor kayaknya gitu. Gitu, karena ya itu balik lagi karena ini barang bisa dijual lagi gitu. Iya. Apalagi kayak intercom aja, intercom sama orang sekarang jadi kebutuhan. Iya, Malah sekarang ya. lagi ini trendingnya kan. Ya lagi hype lagi karena Hype. apa ya, kalau disebut mereka butuh, sebenarnya gak butuh-butuh amat gitu karena mereka jarang ngobrol sama temennya gitu ya. Tapi mungkin karena ngerasain orang lain gini enak ya motoran sambil apa ya, sambil dengerin lagu. Ya, oh iya, Lebih ke sana sih kayaknya dengerin lagu gitu. Karena Ya. kalau misalnya sambil telepon juga kita jarang kayaknya teleponan sambil riding gitu, Ya, sambil jalan gitu ya. betul. Jadi Pasti ke mungkin lagu. ya lebih ke lagu gitu. Akhirnya mungkin karena pengen ya akhirnya pada beli juga dan ngerasain juga kenapa sih orang pakai intercom tuh ya, bukan karena gaya doang gitu, akhirnya ngerasain sendiri dan emang fungsinya juga banyak banget gitu ya. Bahkan produsen dari intercomnya juga Ya. ngeluarin yang barunya lagi karena permintaan pasar yang semakin melonjak ya kan. Ya, betul. Betul, makanya rame lagi. Betul. Ya sih kadang fashionable juga sih kalau menurut saya intercom itu untuk saat ini ya. Jadi helm tuh keren kalau pakai intercom gitu Ya, sekarang. betul, setuju saya juga sih. Makanya lebih apa ya? Lebih jadi apa? Aksesoris gitu. Ya, Aksesoris. walaupun helmnya murah tapi apa, kalau dipasang intercom ganteng Nah, aja gitu. itu. Ganteng aja, gak tahu kenapa gitu. Ini jujur aja teman saya yang punya TTC ngomong gini sama saya, helm lu kok gitu sih, belum mau apa sih ya, maksudnya upgrade helm lah gitu atau Ya. apa gitu kan, Hmm. masih helm jadul. Nah saya balas gini, lah gak apa-apa helm gua jadul, kalau ditotalin rupiahnya lebih dari helm lu kan gak gitu kan. Langsung sobat gitu. Itu juga salah satu Fundamental. pertandaan kita ke orang lain sebenarnya. Ya, betul. Salah satu candaan kita itu. Candaan sih itu. Ya, kalau kita bercandanya waktu itu saya pakai ing sekarang mungkin 300 juga 250 udah dapat. Ya, betul. Tapi intercom kita dulu belinya baru kebetulan gitu karena Ya. bingung, masih susah bekasnya dulu Parani Mas ya. Ya, Kita pakai Parani. Parani dulu masih susah bekasnya gitu, dan kita beli 900 kurang 1000 lah Ya, gitu kan. betul. Dan ya gitu sama saya gak mau main sama yang helmnya totalnya masih di bawah 1 juta gitu. Aduh, yang total Anda. harga helmnya masih 1 juta, jangan riding sama saya gitu. Anda belum tahu ya gitu. Aduh. Makanya jadi emang bener sih akhirnya ya itu. Dan ternyata butuh untuk saat ini gitu kan. Memang butuh banget ini Mas ya. Ya kebutuhan banget. Apalagi sekarang kita sering mori gitu kan. Gitu. Jadi Butuh tuh asli penting banget buat ya komunikasi. bener. Ya istilahnya kalau di apa, jadi swiper lah kalau Ya betul. jadi swipernya itu komunikasi. Ya, nah Kalau itu. misalnya apa ya, kalau misalnya kita ridingnya banyakan gitu, jadi ada yang ngasih tahu nih depan kayak gimana, di belakang ada ketinggalan atau enggak Nah, gitu. itu. Tuh, makanya manfaatnya itulah kelebihannya jadinya gitu. Jadi sekarang mah tugas swiper kalau ibaratnya agak ringan ya, ringan, ringan. betul. Gak perlu bolak-balik depan belakang. Iya betul. Jadi hanya mantau saja gitu. Tahu saja. Mantau saja. Oke, ini kita kemana dulu Dim? Mas mau ke Adidi atau langsung ke rumah? Lalu dibalas kayak tadi udah WA tapi ya dibalas. Kalau misalkan ke rumah dulu. Ya udah ke rumah aja langsung Ah, Mas. ke rumah nggak ada balasan. Ya udah. Oke. Gak kerasa ya udah nyampe Kopo lagi ya, Iya, udah dari nyampe Lodaya. Kopo. Ya udah ya. Ini hebat loh ngobrol sama mereka berdua ini, gak ada jedanya ini Mas, asli hebat. Jadi enak ngeditnya, ntar ngeditnya. Jadi jangan terus aja udah. Jadi potong-potong. Diemin aja udah. Diemin aja gitu ya. Gak bisa.
Jadi itu karena kita emang itu ya masa kita tuh emang sering suka banget ngobrol sama orang lain gitu. Jadi kalau kita gak ngerti obrolnya, ya paksa masuk aja gitu. Kalau saya mah sih tipe orangnya bukan tipe sih, maksudnya karakter gitu ya. Ya. Suka berkomunikasi tapi orangnya agak cuekan dikit ya. Kalau saya itu emang nggak tahu kenapa gitu. Ngomong nggak terlalu suka, emang agak jarang lah. ya. Jadi gimana ya gitulah pokoknya, makanya. Tapi kalau udah deket barbarnya kelihatan ya. Udah deket bukan cuek tapi gila jatuhnya gitu. Ya makanya ya sama ya, ini ya, kita juga awalnya apa ya, jadi terkadang gini bikin konten tuh orang suka ngedek-dek duluan gitu apa ya, jadi udah ini duluan gitu, Padahal tegang gitu. Iya, padahal yang namanya kita bikin video YouTube kita lanjutin aja, kan ada editing gitu kan. Ya, jadi kalau salah dia ya udah kita cut aja gitu kan. Nah tapi orang kadang-kadang nggak kepikiran ke situ, udah salah ngomong, berhenti dulu. Ulang. Lu kira foto gitu bilangin. Iya. Padahal enggak juga sih gitu kan. Nah itu dari situlah awal kita bisa ngomong lancar tuh ya, akhirnya pede di situ. Emang GG parah sih ini. Kalau yang belum tahu keseruan mereka saat di konten mereka ini ya, tonton aja di YouTube-nya Mas Faizal ya Mas? Iya, Faizal ya Pak. Di Ngopi itu tuh. Ya, banyak lah. Saksiin aja sendiri gitu kan, itu pokoknya mah ngisi terus itu. Udah kayak tapi pengalaman ngopi kita ya, ini sedikit cerita lagi nih. Pengalaman ngopi kita tuh kan itu, jadi kita hanya sekedar tembak-tembakan di TikTok ya Dim ya? Iya. TikTok nyambung ke IG, sama kita di DM minta WA, kita ketemu gitu kan ya, gitu. Tapi emang nggak konten aja, kita ada photoshootnya gitu kan di balik itu semua tuh. Nah waktu itu tuh kita ketemu lah sama followers kita gitu kan, terus nanya, Om katanya, kemarin bikin konten sama salah satu lah ya yang ada di YouTube kami gitu kan. Iya. Nah udah gitu tuh kita nggak tahu apa-apa ya, kita kan asal ngajak gitu. Dan ternyata kenapa gitu, Om itu tuh kan selebgram. Gitu langsung kagetnya gitu ya. Selebgram. Ya itu aduh. Jadi kita gak tahu aja kalau mereka sebenarnya terkenal banget gitu di Bandung gitu. Apalagi kita nyawa hari-hari gitu. Karena kita emang mungkin mereka bukan di dunia kita gitu. Maksudnya kita kan gak terlalu hobi sama yang namanya motor gitu kan ya. Jadi kita gak tahu mereka gitu. Padahal kalau di kalangan para rider mereka ya terkenal gitu. Dia itu juga di panutan gitu ya. Ya betul. Apalagi 72 lah gitu kan. Wah. Terkenal banget, tapi kita dengan dinginnya tuh kita ajak nonton. Dan yang ngebuat kita biasa aja karena mereka pun humble semua gitu. Yang kita ajak konten ngopi itu gak pernah sombong terus pengen boleh konten tapi pengen ini itu enggak gitu. Mereka tuh malah makasih banyak gitu ke kita. Jadi udah biasa aja dah, emang apa ya, gak sombong gak apa ya, kayak teman biasa ya, ada kita biasa aja gitu. Gak banyak maunya lah gitu ya. Gitu. Kita santai aja, padahal wah ternyata banyak yang tahu gitu. Ternyata info seleb juga ya. Seleb juga gitu. tuh. Lewat mana Dim? Kata Bang aja deh. Itu mau beli minum gak Mas? Boleh. Makanya dari situ mulai gitu kan. Oke. Ya. Dan dia kalau misalnya yang udah nonton ngopi kita atau yang belum nonton nih, tonton aja. Apalagi kalau misalnya udah bintang tamunya cewek, wah udah bahaya pokoknya. Ya pastinya jelas pokoknya yang nontonnya. Ini buat kontennya ngopi, saya akan selipin di atas ini, oke? Ya, jadi biar lebih gampang aja gitu. Ya betul. Betul sekali. Tuh, ADV Mandalika. Ya. Mandalika. Lagi musim ya Mandalika ya. Lagi musim banget. Tuh. Tapi nih sekarang kan tadi kan Agan yang nanya, sekarang kita yang nanya balik ya. Oke. Silakan. Siap. Ini rencana setelah ini kan selain mori-mori gitu mau bikin konten apa lagi kira-kira? Saya sih rencana rencana pengen bikin ya review
apa yang ada pada di misal helm gitu kan. Ya. Terus nah ini nih bisa jadiin konten nih Mas. Ya. Gimana caranya apa suara intercom nyambung ke suara apa sih? Ya, masuk ke suara kamera lah gitu ya. Ya, Jadi nah, nyatu. itu boleh tuh, Nah, boleh. itu Boleh kalau dibikin motor aja. sih enggak lah, saya masih malu nih motor mah. Jadi agak motovlog ini belum pernah in-frame jadi Belum pernah. sama dengan ini ya Elbandros, tapi Elbandros lebih berani sekarang. Udah berani. tapi tetap di Elbandros juga sama, di YouTube-nya belum ada belum ada yang in-frame muka Ya belum aman semua. Cuman semua makanya gitu. Di IG, oke di IG saya mulai agak berani lah. Ya harus lah, harus. Soalnya gini ya kita ngerasa ya agak ya kalau misalkan hanya di rider mori-mori gitu doang ya emang agak kurang gitu kan. Tapi coba kita cari lagi lah celah-celahnya gitu. Nah itu. Ya, celah-celah. Nah itu dia guys, gua nyaman sama mereka itu ya gini, gua disupport. Nah, Orang yang mensupport gua, yang paling mensupport cuma mereka berdua. Yang lain malah pada ngecengin gitu Iya, kan. iya, rata-rata sih Tapi gitu. ya pas kita udah selangkah maju dari lebih dari mereka ya kan. Nah itu yang kadang-kadang itulah tipikal manusia tuh tipikal manusia. sudah ini makanya. Soalnya sih di dunia di era modern gini sih gak ada yang gak mungkin soalnya Iya, gitu. siapapun bisa Beneran. menjadi apapun. Iya Nah. betul. Kadang kita modal punya Instagram aja bisa jadi punya uang gitu kan. Nah. Ya. Padahal ya modal kita bisanya bikin ngomong-ngomong gak jelas gitu di sorangan gitu kan. Taunya terkenal punya uang sendiri kan gitu kan ya. Jadi ya emang sih kadang kita sering diceng-cengin kayak misal kita mau motoran nih diceng-cengin ngebers gitu kan ya. Itu. Kalau misalnya kita nge-YouTube YouTuber dulu masih mungkin terkenalnya Atta Halilintar, rek jadi Atta Halilintar gitu kan. Itu tuh diceng-cengin gitu, tapi ya balik lagi kita yang ngelakuinnya kita gitu kan. Ya ngapain lo pada ribet gitu kan gitu kan. Nah kalau di saya mah pernah ada yang ngomen ya di salah satu video, cuma masih ditahan komenannya. Ya dia itu ngomen gini, kalau ya pakai bahasa Sunda lah dia tuh. Nah ulinan kayak itu kadang bukan duit sabaraha sih cenah kan. Nah, Agak jedug ya gitu ya. Ya betul. Tapi ya gak apa-apa, itu bahkan itu menjadi semangat buat saya itu. Ya betul, motivasi juga Motivasi. gitu. ya. Abaikan sih, lebih kalau kita sih diabaikan ya Dim ya. Diabaikan dan apa ya dijadiin itu kan sebuah energi yang negatif gitu ya. Dirubah ke energi positif aja gitu. Maksudnya misalnya kita dijelek-jelekin, jadikan energi positifnya tuh contohnya ya aing tinggalikeun lamun aing geus sukses. Nah itu bener. dari contoh yang asalnya negatif jadi positif, contohnya sih itu gitu. Jadi usahanya lebih banyak gitu ya. Gitu. Jadi motivasinya tinggi, lebih semangat gitu karena kita pengen ngebuktiin ke orang-orang yang ngejek-ngejek kita gitu. Betul. Banyak sih sama, kita juga sama lah gitu kan ya. Sama sebelum gitu. saya mungkin kalian juga lebih Iya. dahulu ya. Iya. Lebih dahulu ngalaminnya. Makanya. Jadi ya begitulah perjalanannya gitu kan. Sangat panjang sih, gitu. semua aspek semua pekerjaan tuh pasti ada aja sih yang gitu-gitu. Ya tapi ya tinggal kitanya aja menanggapinya seperti apa gitu. Mau langsung ngedrop atau malah mungkin mau ngelawan gitu ya. Maksudnya negatif dilawan negatif gitu. Maksudnya kita dijelekin, kita kasarnya dilawan negatif mungkin dengan berantem gitu ya. Atau dilawan yang positif ya itu, kalau yang positif dirubah jadi energi positif, jadi semangat gitu. Kita buktiin gitu ya. Nah Iya, gitu kita betul. buktiin gitu. Kalau di dunia YouTube ya, kalau menurut saya nggak apa-apa, subscriber sedikit gak masalah. Tapi gimana caranya kita nyari viewers? Ya. Gitu. Soalnya kalau subscriber tuh kan ibarat kata apa ya, hanya ini aja. Tapi kalau viewers kan berarti apa ya, Menikmati gitu, menarik konten nih kita. gitu kan. ya konten kita berarti kan emang disukain, walaupun ya itu terkadang orang Indonesia ya suka di kontennya tapi nggak pernah di subscribe itu. Orang Indonesia itu tuh Ya 62 itu 62 62 itu pasti gitu kan. Jadi hanya
di like enggak, di subscribe enggak, tapi resep gitu kan. Nah itu Tapi kadang-kadang ditantang, ditungguin gitu kan, itu yang saya paling kadang-kadang ngeselin gitu. Ya itulah kayak ujiannya itu sebagai ini apa, YouTuber gitu. Makanya jadi jangan gini ya, kadang saya poinnya jangan menyepelekan lah ke YouTuber. Gitu kan, lu kira gampang gitu nyari followers tuh, nyari subscriber tuh kira gampang gitu kan. Gitu. Nah itu di situ sih yang saya ini gitu kan. Ya kecuali kita artis ya, udah punya basic terkenal. Iya, gitu kan. Tapi kan kalau kita di sini berat gitu. Iya. Banyak. Oke, wah bentar lagi nyampe nih. Nah jangan lupa buat kalian yang nonton juga ya, terus saya kelupaan ngomong juga, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel Ya, saya Agam Motovlog, betul. Agam Motovlog, dan juga Fajar FH. Ya. Dan jangan lupa follow juga IG dan TikToknya ya, ada kan? Ada ada ya, nanti saya cantumin aja lah. Agam Motovlog juga Agam ada. Motovlog Ini juga, foto. biar gampang lah, jadi Agam Motovlog juga Ya. IG-nya. Ya. TikToknya agak MV. Agak MV. Ya. Buat Hasmograph ya, Hasmograph juga ya. Mau grab aja. Program aja. Hasmograph. Kalau Ya, Mas apa sama-sama. Mas? TikToknya Kalau Mas? saya TikTok Faizal Eva, tapi gak apa-apa ikut Hasmograph aja lah. Nah, Soalnya kita di situ in-frame dua-duanya. Jangan lupa follow juga Faizal Eva 1 IG-nya ya. IG-nya nanti saya akan cantumin di bawah, oke? Kalau IG pribadi saya gak usah dicantumin, gak mau di follow aja. Bahaya. Ini agak privat ya kalau yang Iya, ada private itu, agak private. Soalnya kasihan, gak akan di follow back soalnya. Iya bener sih, gua juga gak di-follow. Ada yang follow, ada yang follow. Bercanda. Ya bener sih, kadang-kadang aduh jadi ribetnya tuh gitu loh. Iya, Kalau misalkan emang. masuk ke pribadi tuh jadi ntar kesannya DM gitu Ya, kan. gitu. Nah itu yang jadi ribet tuh. Jadi harus melayani gitu kan. Entah melayani apa gitu. Nah ini nih baru kocak nih, baru mulai nih. Ya pengalaman sih, pengalaman itu mas. Pengalamannya udah juga. Bareng ya, ini Ya. banyak banget tuh followers yang pengen bareng lah, pengen apa. Pasti ya. Oke, kita udah nyampe nih. Oke, closing aja ini. Ya, closing. closing aja lah. Ya. Oke, sekian aja dari video kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, peace. Oke, thank you semuanya. Thank Thank you, bye bye.